Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Beri Noval Syaji, Muhammad Dimyati, dan juga Edo Aditya Putra ingin mempresentasikan tentang anak berkebutuhan khusus atau tunalaras. Seperti apa contoh presentasi dan videonya? Mari kita saksikan bersama-sama. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian dan klasifikasi tunalaras. Yang pertama ada pengertian. Menurut Kaufman Sunardi tahun 1995, halaman 9, anak tunalaras adalah anak yang secara kronis dan mencolok berinteraksi dengan lingkungan dengan cara yang secara sosial tidak dapat diterima atau secara pribadi tidak menyenangkan, tetapi masih dapat diajar untuk bersikap yang secara sosial dapat diterima dan secara pribadi menyenangkan. Yang kedua adalah ada menurut Sulian, Espetin, dan Liord di buku Sunardi tahun 1945 halaman 10 mengemukakan bahwa anak tunalaras adalah anak yang perilakunya menyimpang dari kenormalan menurut standar pendidik dan mengganggu kemampuan berfungsi anak sendiri dan atau anak-anak lain. Dan yang terakhir adalah tunalaras adalah individu yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Individu tunalaras biasanya menunjukkan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku di sekitarnya. Tunalaras dapat disebabkan karena faktor internal maupun faktor eksternalnya, menurut Wikipedia. Dan yang terakhir, selanjutnya di sini adalah faktor-faktor tunalaras. Yang pertama dari keterangan Daniel F. Halahan dan kawan-kawan tersebut dapat 4 faktor utama yang menjadi penyebab ketunalarasan, yaitu faktor biologi. Yang pertama faktor biologis. Faktor biologis hubungannya keluarga, pengalaman tidak menyenangkan di sekolah, dan pengaruh lingkungan atau budaya yang negatif atau buruk. Nah, di sini di faktor-faktor ketunalarasan di situ dibagi ada 4. Yang pertama ada faktor biologi, kedua faktor keluarga, selanjutnya faktor sekolah, dan yang terakhir faktor budaya. Selanjutnya klasifikasi ketunalarasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, A. Klasifikasi atau psikiatris. 1. Ada tingkat ringan, 2. Ada tingkat berat. B. Klasifikasi menurut DSM, gangguan intelektual dan perkembangan. Yang kedua, gangguan tingkah laku. Yang C. Klasifikasi behavioristik, conduct disorders. Yang kedua ada socialist aggression. Yang ketiga ada withdrawal, dan yang keempat dan yang terakhir immaturity. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Ya, sebelumnya Assalamualaikum. Di sini saya akan melanjutkan materi dari presentasi teman saya tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik. Jadi masalah dari gangguan perilaku dan emosi yang dialami siswa tunalaras saat pembelajaran dapat dikarenakan tidak dapat menyesuaikan diri dengan materi pembelajaran yang diajarkan oleh seorang guru. Nah, di sini biasanya pada saat hal ini terjadi, anak tunalaras akan merasa kurang mampu mengikuti sehingga dapat mengakibatkan penurunan konsentrasi karena berkurangnya minat belajar. Namun, meningkatkan hyperaktivitas mereka, yaitu karakteristik perilaku sosial dan emosional yang menyimpang dan mengganggu jalannya pembelajaran. Nah, pada saat seperti itulah mereka dapat dipindahkan ke kelas khusus.
Selanjutnya ada perkembangan kognitif tunalaras. Yang pertama itu ada berkelahi, memukul menyerang, pemarah, pembangkang, suka merusak, kurang ajar, tidak sopan, penentang, tidak mau bekerja sama, suka mengganggu, suka ribut, pembolos, mudah marah, suka pamer, hyperaktif, pembohong, iri hati, pembantah, ceroboh, pengacau, suka menyalahkan orang lain, mementingkan dirinya sendiri. Ya, mungkin cukup segitu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya ada perkembangan sosial dan emosional. A. Karakteristik sosial. Yang pertama, masalah yang menimbulkan gangguan bagi orang lain. Selanjutnya ada perilaku itu tidak diterima masyarakat, biasanya melanggar norma budaya. Kemudian ada perilaku itu bersifat mengganggu dan dapat dikenakan sanksi oleh kelompok sosial. Yang kedua itu ada perilaku itu ditandai dengan tindakan agresif, yaitu tidak mengikuti aturan, bersifat mengganggu. Yang ketiga itu ada melakukan tindakan yang melanggar hukum dan kejahatan remaja. Ada karakteristik emosional, hal-hal yang menimbulkan penderitaan bagi anak, misalnya tekanan batin dan rasa cemas. Yang terakhir itu ada ditandai dengan rasa gelisah, rasa malu, rendah diri, ketakutan, dan sifat sensitif atau perasaan. Saya di sini akan menjelaskan materi perkembangan kepribadian tunalaras. Para ahli mendefinisikan kepribadian sebagai suatu organisasi yang dinamis pada sistem psikofisis individu yang turut menentukan caranya yang unik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan. Kepribadian dapat menyebabkan seseorang berperilaku menyimpang. Tingkah laku seseorang berkaitan dengan upaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Sejak lahir, setiap individu dibekali dengan berbagai kebutuhan dasar yang membuat pemenuhan kebutuhan konflik psikis dapat terjadi apabila terjadi berurutan antara usaha pemenuhan kebutuhan dengan sosial. Kegagalan dalam memenuhi kebutuhan dan menyelesaikan konflik dapat menjadi stabilitas emosi terganggu, yang mendorong terjadinya perilaku menyimpang dan tidak dapat terselesaikan, dapat menimbulkan gangguan. Selanjutnya ada perkembangan bahasa dan komunikasi tunalaras. Git dan Halahan dalam Delphin 2006, 80 sampai dengan 81 menjelaskan bahwa mereka yang menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. A. Mempunyai masalah dalam belajar yang tidak dapat dikemukakan oleh faktor-faktor intelektual, sensori, atau faktor-faktor kesehatan. B. Ketidakmampuan untuk membangun hubungan antara kepribadian secara memuaskan sehingga hubungan antara pribadi dengan teman-teman dan guru yang sangat rendah. Kemudian yang C, ada berperilaku dan berperasaan tidak semestinya. D, pada umumnya mereka merasakan tidak bahagia atau depresi. Kemudian yang E, ada bertendensi terjadi meningkatkan gejala-gejala fisik yang kurang sehat, rasa sakit atau rasa takut yang bersifat psikologis. Kemudian ada masalah-masalah saat melakukan hubungan dengan orang dan di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.